Dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan keluarga, pekerja migran Indonesia atau PMI sering dibebankan dengan berbagai pungutan. Banyak pekerja migran yang harus mengorbankan kehadirannya, mengesampingkan jalinan tali kasih dengan anak untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Keinginan kuat mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sering ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Bahkan, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan keluguan calon pekerja migran untuk mengiming-imingi mereka dengan gaji fantastis. Namun sebenarnya berkedok perdagangan manusia. Deretan kasus yang mendera pekerja migran antara lain perdagangan manusia ke Myanmar yang berkedok penempatan kerja di Thailand maupun tagihan hutang ganda yang dikenakan pada pekerja migran di Taiwan. Mari kita telusuri perjalanan seorang pekerja migran dari mendaftar ke perusahaan hingga kepulangannya ke tanah air. Ayo kita berkenalan dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI. PJTKI muncul untuk memfasilitasi kebutuhan calon pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Peran perusahaan tersebut adalah untuk mencarikan pekerjaan dan mempersiapkan calon migran untuk bekerja dengan aman di luar negeri. Kegiatan yang dilakukan PJTKI mencakup negosiasi dengan pihak akhir penyedia kerja atau end user, pelatihan kerja dan bahasa, memberikan salinan kontrak kerja berikut kartu tanda kerja luar negeri atau KTKLN, bayar asuransi kerja, memastikan pekerjaan yang dilakukan pekerja migran sama dengan yang tercatat di KTKLN, melatih calon pekerja migran supaya tahu kemana mereka melapor apabila mengalami kekerasan maupun penipuan, serta melengkapi dokumentasi paspor dan visa calon pekerja migran. PJTKI yang resmi memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau SIPPTKI berstatus aktif yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk memastikan hasil kerja PJTKI dibayar oleh pekerja migran, maka pengambilan kredit usaha rakyat atau KUR dijadikan penjamin bahwa calon pekerja migran akan membayar ongkos pelatihan dan keberangkatan ke luar negeri setelah menerima gaji. Rata-rata setiap calon pekerja migran dikenakan biaya antara 24 hingga 30 juta per penempatan. Tapi angka plafon KUR sebesar 100 juta per nama ini ketinggian Sisten Bro. Jurang perbedaan harga antara biaya rata-rata penempatan dan angka plafon KUR jadi godaan bagi pengurus PJTKI untuk menggelembungkan biaya-biaya yang diteruskan ke pekerja migran. Di tahun 2016 silam, Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat praktik overcharging memberatkan buruh migran yang ditempatkan di Hong Kong hingga sejumlah 1,6 triliun rupiah. Ini kan setara dengan biaya membangun 421 sekolah dengan standar fasilitas sekolah di DKI Jakarta atau lebih dari satu sekolah dalam sehari. Nah, SIPPTKI tadi bisa dicabut apabila perusahaan terbukti melakukan praktik overcharging pada pekerja migran. Bagaimana ya kita bisa mengurangi overcharging ini? Partai Solidaritas Indonesia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka akses publik terhadap status aktif SIPPTKI secara online dan live, supaya calon pekerja migran bisa langsung cek status perusahaan yang akan mereka masuki. Ini supaya mereka bisa terhindar dari praktik perdagangan manusia maupun overcharging dari PJTKI yang sudah dicabut izin resminya. Memeras pekerja migran yang tidak memiliki pengalaman maupun backing pas pampres untuk pergi ke luar negeri, itu adalah hal yang tidak terpuji. Salam untuk semua sis dan bro pekerja migran di luar negeri. PSI Partaiku.